Din. Ya. Tadi kan corona bisa menjadi bala atau musibah. Tapi ada beberapa, apakah ini juga bentuk dari teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena tingkah laku kita atau karena apa yang kita lakukan gitu yang sebenarnya banyak melanggar, kan ada yang menyampaikan seperti itu, Bang Din. Gimana itu? Musibah itu bisa bersifat bala, ujian dan cobaan, tapi juga bisa merupakan teguran, bahkan mohon maaf siksaan, azab ya, balasan dari Allah atas perbuatan manusia. atas perbuatan manusia. Dalam ayat yang sudah pernah juga kita sebut di sini ya, telah tampak nyata kerusakan di bumi, di darat, di laut akibat perbuatan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kemudian Allah merasakan pada mereka sebagian saja, sedikit saja dari apa yang mereka lakukan. Itu apa namanya? Yang dikirim oleh Allah untuk kita rasakan itu. Sakit. Ya, sakit, sedih, ya berdimensi teguran. Maka bala, ujian, naiklah menjadi teguran, hanya menegur, tadzkirah. Belum bersifat iqab, belum bersifat azab. Jadi baru teguran saja ini. Ya. Artinya kita merasakan kesusahan dari musibah, ujian dan cobaan. Nah, mengapa ujian dan cobaan kemudian naik tingkat menjadi tadzkirah, teguran? Karena begitu kita menghadapi musibah yang bersifat ujian dan cobaan, kita tidak menyikapinya dengan pertama berhusnuzon pada Allah, yang kedua tidak bermuhasabah, mawas diri, mengevaluasi, mengukur, atau bermuraqabah, ya, termasuk mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ya umpamanya kita tetap jauh dari Allah. Kita tetap lupa dan lalai kepada ajaran-ajarannya. Kita lupa berdoa menghadapi musibah, padahal Islam menganjurkan kalau ada musibah, ujian, cobaan, ya, itu kita dianjurkan berdoa. Malahan kita berhura-hura, malahan kita katakanlah melanggar perintahnya. Nah, maka naiklah menjadi teguran, dan boleh jadi akan naik menjadi uqubah, menjadi iqab, menjadi akibat azab yang luar biasa kalau sudah Allah jadikan ujian cobaannya menjadi iqab, menjadi balasan dan siksaan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan musibah corona ini yang merupakan ujian dan cobaan dari Allah jangan kemudian naik jadi asap, tingkat teguran, jadi azab, jadi iqab. Yang pernah tadi ditanyakan belum sempat saya jawab, pernah terjadi pada umat-umat dahulu kala ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, bahkan meluluh lantakkan peradaban manusia, bahkan mengenyahkan manusia dari hidupnya itu. Yang pernah terjadi boleh saya sebut menurut Al-Quran ya, seperti terhadap kaum Nabi Nuh ya. Kadzabat qaublahum qaumu Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazadujir. Kaum Nabi Nuh kemudian mengingkari, mendustakan risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh, bahkan menghina Nabi Nuh sebagai orang gila. Nabi Nuh berdoa, diterima oleh Allah doanya, balasannya ditimpakan pada kaum Nabi Nuh. Fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarnal ardu uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kami buka pintu-pintu langit ya, hujan deras. Kami pancarkan air dari bumi, bertemu hujan, air dari atas, air dari bawah. Terjadilah banjir air bah besar yang kemudian menghapus seluruh umat manusia kecuali Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Ya. Inilah balasan dari Allah. Terjadi lagi atas kaum Ad ya. Kaum Ad yang juga kena pembangkangan kekafiran mereka,
Allah datangkan kepada mereka rihan sorsoron fi yaumin naqsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Angin kencang ya, yang kemudian membuat manusia itu rebah, membuat manusia tergelepar, tergeletak bagaikan rumput-rumput kering. Luar biasa. Ada terhadap kaum Tsamud ya, yang juga kena pembangkangan mereka, kena pengingkaran mereka, didatangkan wa arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Kami datangkan suara yang bergelegar sehingga mereka bagaikan rumput-rumput kering tadi. Luar biasa. Ada lagi menurut cerita Al-Quran, Kaum Lut ya. kaum Nabi Lut yang juga membangkang. Nanti kita bahas apa pembangkangan mereka. Iya. Membangkang, melakukan pelanggaran ajaran-ajaran agama, kemudian didatangkan inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut. Didatangkan pada mereka hujan batu ya, yang kemudian membuat manusia terutama yang bermaksiat tadi itu kemudian hilang dari muka bumi ini karena hujan batu tadi itu. Dan masih banyak ya ibarat dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang azab atau iqab Allah kepada manusia gitu.